Oh iya teman-teman, sebelum acara dimulai, harap on-cam terlebih dahulu ya teman-teman. Silakan, bisa kita mulai saja, Kak Nabila, nggak apa-apa? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nadila Lestari Sada yang akan menjadi pembawa acara pada sore hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi anasta'in waluddin walassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat-Nya dan nikmat sehat walafiatnya kita dapat bergabung di kajian investasi syariah dengan tema mengenal investasi syariah secara digital pada sore hari ini. Oke, baik. Selanjutnya laporan dan sambutan Ketua Kasih Falau Hamka sekaligus pembuka acara yang akan disampaikan oleh Ananda Arya Alamsyah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan waktunya kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberi rahmat-Nya bagi kita semua sehingga hari ini kita dapat berkumpul secara virtual ini. Yang saya hormati Ibunda Mitra Sami Gultom MEI dan Ibunda Mudazima yang mungkin berhalangan hadir pada hari ini, dan semua panitia yang sudah mensukseskan acara ini, juga peserta yang saya banggakan. Saya akan sedikit melaporkan untuk kajian hari ini. Yang terdaftar adalah berjumlah 41 peserta dan yang hadir pada Zoom ini berjumlah sebanyak 29 partisipan. Oke, tanpa panjang kalam, untuk kajian hari ini dengan tema mengenal investasi syariah secara digital, resmi saya buka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Kak Arya Alamsyah atas sambutannya. Oke, baik. Sebelum pemaparan materi pertama kita sapa dulu nih pematerinya. Selamat sore kepada Ibunda Mitra Sami Gultom selaku pemateri pada sore hari ini. Selamat sore Kak Nabila, sehat? Selamat sore juga Ibunda. Alhamdulillah ya Bunda, semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita simak pemaparan dari materi kita kepada Ibunda Mitra Sami Gultom. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih Kak Nabila dan teman-teman yang sudah berhadir. Mungkin langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah.
kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan kita kali ini di kajian. Sebenarnya juga ini adalah bentuk kegiatan saya sebagai dosen, yaitu melaksanakan kewajiban di selain pengajaran, maka di Catur Dharma Perguruan Tinggi itu ada yang namanya pengabdian. Nah, mungkin ini bisa menjadi bagian dari kegiatan tersebut, sehingga ini bisa mengedukasi teman-teman yang nantinya mungkin bukan hanya sekali, bisa 2 atau 3 kali pertemuan kita dalam mengenal investasi syariah, begitu ya. Jadi nanti saya mau sampaikan ke Bang Aryo. Jadi teman-teman mungkin nanti ini adalah tahapan awal bagaimana mengenal dengan investasi syariah itu sendiri. Nanti mungkin terus saya kenalkan kenapa sih harus investasi, kenapa harus menjalankan investasi. Mungkin nanti pertemuan kedua bisa kita lanjutkan dengan investasi apa yang bagus. Mungkin begitu ya Bang Aryo, sampai nanti yang ketiga teman-teman sudah lebih mantap untuk apa ya, ya saya harus kayaknya berinvestasi di pasar modal begitu ya. Jadi mungkin untuk tahap awal teman-teman, terima kasih ini yang bagi yang sudah apa ya, yang sudah bergabung kita akan mengenal bagaimana investasi syariah itu sebenarnya. Karena mungkin nanti bagi teman-teman yang di jurusan perbankan syariah ini akan mendapat mata kuliah di pasar modal syariah, tetapi mungkin bagi teman-teman yang tidak apa namanya, yang ada di jurusan perbankan syariah, sebenarnya tidak asing lagi kita mengenal yang namanya investasi. Bahkan di akhir-akhir ini kita sering mengenal yang namanya investasi, kalaupun itu ada yang bodong begitu ya. Kan sekarang marak tuh yang ya mungkin beberapa bulan inilah ya, Crazy Rich Medan, Crazy Rich Bandung, begitu ya, yang dengan investasi, padahal investasinya bodong. Ada yang memakai apa namanya, mereka pakai apa sih, kalau yang Crazy Rich Medan itu teman-teman, investasinya di mana mereka? Jadi ini nanti yang mau saya sampaikan ke teman-teman, sebenarnya apa sih investasi, ada yang investasi ilegal dan yang lain-lain. Maka perlu saya sampaikan, mungkin ini adalah tahapan awal mengenal investasi di pasar modal syariah. Jadi saya bisa share screen, mungkin langsung share screen ya, Kak Nabila, bisa? Sudah bisa, Bu. Sudah bisa, baik. Bentar ya. Baik, coba saya share screen ya, teman-teman. Ini juga sebenarnya saya sudah. Oke. Apakah terlihat? Oke. Ini saya ucapkan selamat datang dulu. Tadi beberapa teman-teman ini saya share ke apa namanya? Saya share ke di Instagram, di Facebook saya, sehingga ada beberapa teman saya yang mungkin ikut, ada yang dari Manado. Kak Mutia, tadi saya sempat lihat ya, apa namanya, sempat lihat orangnya masih ada. Halo Kak Mutia. Terus juga ada beberapa yang mungkin ikut bergabung dengan kita, beberapa orang yang ingin mengenal bagaimana sebenarnya investasi syariah. Jadi teman-teman, investasi syariah nanti pada akhirnya saya akan create itu investasi syariah di digital gitu ya. Karena sekarang teman-teman tidak mesti harus ke bursa efeknya kita membeli saham begitu ya. Tetapi ini sudah bisa kita membeli saham secara digital dan itu sah. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik. Teman-teman, ini adalah bagaimana pengenalan awal tentang investasi syariah itu, gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin belum mendapatkan materi atau mata kuliah tentang pasar modal syariah, maka saya
mengenalkan dulu sebenarnya gitu kan, apa sih pasar modal itu gitu ya. Kan kita sering dengar yang disebut dengan pasar modal syariah. Sebenarnya apa sih pasar modal itu gitu. Maka perlu kita mengenal yang disebut dengan konsep pasar modal gitu ya. Jadi teman-teman, pengertian dari pasar modal itu kalau dilihat secara literate atau literatur yang dikeluarkan oleh OJK, teman-teman, Otoritas Jasa Keuangan, maka pasar secara sempit diartikan, ini sama seperti kita ke pasar ya, penjual dan pembeli bertemu. Ini ya. Jadi bagaimana kita mengartikan penjual dan pembeli bertemu untuk bertransaksi. Dalam arti yang luas, yaitu pasar media untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan baik kebutuhan dari penjual ataupun pembeli. Modal merupakan disebut dengan modal merupakan kumpulan sesuatu baik uang atau barang yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau produksi. Pasar modal, nah ini dia kan, pasar modal secara umum diartikan sebagai sarana atau media bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, untuk bertransaksi dalam rangka untuk memperoleh modal, namanya juga pasar modal, begitu ya. Nah, Undang-Undang di tahun 1995, Undang-Undang tentang pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Nah, ini nanti efeknya ini apa saja? Bukan efek karena akibat ya, tapi efek yang memang yang dikeluarkan barang ya atau surat berharga yang dikeluarkan oleh OJK yang diperdagangkan di pasar modal. Nah, jadi teman-teman serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Oke, sering dengar saham nggak? Sering dengar reksadana nggak? Kalau yang mungkin lebih akrab dengan saham ya. Saya punya saham di sana dan yang lain-lain begitu ya. Nah, itu bagian dari efek yang dimaksudkan di dalam pasar modal itu. Nah, teman-teman, kedudukan pasar modal dalam sistem keuangan ini sekali ya. Kenapa sebenarnya pasar modal itu ada gitu. Ini mungkin tidak panjang lebar ya, karena memang dia menyokong atau mendukung perekonomian negara, just it. Bagaimana cara kerjanya? Mungkin ini akan lebih diskusinya akan lebih akademis jadinya kalau saya jelaskan kedudukan pasar modal di dalam sistem keuangan. Yang jelas di dalam sistem keuangan suatu negara, pasar modal itu merupakan suatu hal yang memang bisa menjadi tolak ukur suatu perekonomian suatu negara. Nah, menjadi tolak ukurnya bagaimana? Coba lihat teman-teman, ketika pandemi, saham banyak yang anjlok, pasar modal banyak yang anjlok. Ketika perang Rusia dan Ukraina, wah, harga saham melonjak. Pernah dengar kan? Sering ya mendengar itu ya, saham turun, saham naik begitu. Nah, itu bagian dari dinamika yang ada di pasar modal. Oke, baik. Ini mungkin saya lewatkan dulu ya. Kenapa mana ini? Oke, teman-teman, kenapa? Sebentar. Kenapa di sini ya? Oke, ini. Ini dia jenis pasar di pasar modal. Nah, teman-teman, ini sebenarnya lebih akademis. Tetapi memang harus kita ketahui tentang instrumen-instrumen apa saja yang ada di pasar modal tersebut. Nah, apa saja sih yang ada di pasar modal tersebut begitu ya? Ada yang disebut dengan emiten, ada yang disebut emiten ini adalah yang mengeluarkan saham, yang mengeluarkan produknya gitu. Nah, ada yang disebut dengan investor. Ini disebut dengan penjual, bisa dengan emiten. Teman-teman, ini kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Saya takut malah nggak kelihatan begitu. Nah, ini yang disebut dengan emiten. Emiten ini adalah yang mengeluarkan, kalau misal perusahaan tersebut mengeluarkan sahamnya. Jadi, teman-teman
Di sini sebelumnya mungkin ada yang sudah punya saham atau tidak? Ada, Bu. Saham apa Kak Nabila? Bibit, Bu. Saham di Bibit. Itu aplikasinya. Bibit itu memakai aplikasi. Pakai aplikasi Bibit, tetapi pakai beli sahamnya kan ada saham dari Unilever, ada saham dari Bank Syariah Indonesia, ada saham dari Indofood dan yang lain-lain. Saham apa yang dimiliki? Yang Syariah Market yang BNI. Syariah apa Nak? Apa Kak? Syariah Market BNI, Bu. Bank Syariah Indonesia? Ini BSI, Bu. BSI, oke. BSI lagi ini ya, lagi turun harganya saham BSI. Oke, lanjut. Selain saham BSI, saham apa yang punya Kak Nabila? Baru itu aja, Bu. Baru itu aja, baik. Berapa lot yang dipunya, Kak? Satu. Nggak ngecek ya, berapa lot yang kita punya ya. Nah, jadi teman-teman, ini dari apa namanya ya, kalau bicara fungsi dan fungsi dan peran pasar modal, nah ini tadi yang saya katakan, bahwasanya baik bagi perusahaan, nah bagi fungsi dan peran pasar modal bagi perusahaan itu menjadi suatu hal yang untuk mendapatkan dana dari investornya. Jadi perusahaan itu mengambil dana, nah kalau butuh dana maka dia lempar sahamnya, jadi bisa diperjualbelikan, ya dijual sahamnya, maka dibeli oleh para investor. Maka bagi perusahaan itu untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Dan status perusahaannya itu memang harus menjadi perusahaan terbuka, bukan perusahaan tertutup. Ciri-ciri perusahaan terbuka, kalau teman-teman ke Indomaret atau kemana ya, saya sebut ya, ke pasar lah, atau ke Indomaret, pasar retail misalnya, teman-teman ingin mengetahui suatu barang tersebut ada nggak di pasar modal. Nah, di hadapan saya nggak tahu ini. Biasanya, di sini nggak ada ya. Ini perusahaan Nissin. Ini karena yang ada depan saya. Jadi dia pakai PT Monde Mahkota Biskuit. Nah, jadi biasanya kalau ada PT yang masih PT tetapi dia tidak ada TBK-nya, maka itu sahamnya belum terbuka. Tapi ketika ada PT di sini, ada yang punya Kopiko, Unilever, yang punyanya Unilever nggak? Unilever, Indofood. Nah, biasanya di tulisannya itu PT Indofood Tbk. Nah, terbuka. Jadi dia perusahaan terbuka. Biasanya sahamnya tersebut itu sudah bisa diperjualbelikan di masyarakat. Jadi ada PT, jadi biasanya PT terbuka, begitu ya. Jadi memang itu perusahaan yang sudah melisting sahamnya di pasar modal. Nah, teman-teman, bagaimana caranya kan kalau tadi untuk perusahaan, maka dia untuk mendapatkan modal. Tapi bagi para bagi para yang sendiri gitu ya, jadi itu sarana untuk investasi. Nah, investasi ini tujuannya apa? Tergantung teman-teman. Kalau mau saham itu hanya short selling atau jual beli saja rugi. Tapi teman-teman harus menentukan tujuan investasinya apa. Apakah jangka menengah, jangka pendek, atau jangka panjang. Jadi itu harus diketahui, harus dibuat dulu. Tujuannya apa? Sehingga melihat kondisi keadaan ke depan. Coba bayangin teman-teman, kalau kita nggak investasi ya, atau menabung di investasi, kalau teman-teman menabung secara uang, saya sampaikan di bank, 300.000, maka di waktu yang sama, maka setahun lagi 300.000 itu tetap 300.000 nggak? Kalau menabung di bank, kalau nggak diapa-apain,
Tetap Bahkan berkurang karena biaya administrasi dan yang lain-lain, toh. Tetapi jika teman-teman itu menabungnya di pasar modal atau disebutlah pasar modal efeknya adalah saham, bisa saja itu memang meningkat atau bahkan menurun karena nilai sahamnya turun gitu. Tetapi itu akan lebih bergerak. Karena kenapa? Teman-teman coba lihat, karena itu memberikan efek yang lebih dahsyat lagi. Coba lihat, kenapa siapa orang terkaya di dunia? Teman-teman pernah tahu beberapa orang, sebut nama orang terkaya di dunia? Siapa? Sebut beberapa nama orang. Jeff Bezos, Bu. Jeff Bezos itu Amazon. Terus Bill Gates, Elon Musk. Bill Gates dengan sahamnya, Warren Buffett dengan sahamnya. Coba kalau dirunut teman-teman, orang-orang terkaya di dunia itu kayanya dari mana? Banyaknya itu kayaknya dari pasar modal, karena mereka menginvestasikan uangnya di saham. Kenapa harus investasi? Salah satunya adalah menjaga nilai. Menjaga nilai dalam artian apa? Teman-teman, kalau tidak menabung dari sekarang, kalau tadi saya sebut tabungan, misalnya tabungan di bank saja atau tabungan di rekening saja, bisa-bisa setahun ini dan tidak diapa-apain, setahun ini akan hilang yang 300.000 misalnya. Kenapa? Karena berbagai potongan-potongan tadi. Tetapi ketika teman-teman itu investasi di dalam suatu usaha, tentunya kan kalau pada prinsipnya ya, kita investasi atau kasih modal ke perusahaan tersebut, usahanya berkembang, maka kita akan dapat imbal hasil. Benar? Nah, benar, Bu. iya, di saham itu, maka itu disebut dengan dividen bagi hasil atau RUPS. Pernah dengar ya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Seberapapun teman-teman sahamnya, mau dia satu lot itu ya 1.000. Kalau beli saham itu ukurannya satu lot gitu ya, satu lot itu 100 lembar. Kalaupun maka harga per lembarnya itu murah. Misal tadi pagi itu ada listing atau IPO atau melantai perdana di bursa saham, saham dari kelautan ya, dari perikanan. Harga satu lembarnya itu hanya 120 rupiah. Berarti kalau teman-teman beli satu lot atau 100 lembar itu hanya sekitar 12.000, teman-teman. Jadi saham itu nggak mahal. Investasi itu tidak harus menunggu uang banyak. Tidak. Jadi teman-teman bisa belajar nanti untuk investasi sedikit. Memang untuk saham dan yang lain-lain perlu belajar ya. Maka perlu saya sampaikan ke teman-teman, maka ini ada runutnya nanti. Jadi kita ini masih proses pengenalan, nanti sampai kepada detail teman-teman kita harus tahu, oh kenapa sih sahamnya begini, kenapa sih sahamnya begini, ada analisisnya, begitu ya. Ini fungsi dan peran pasar modal. Nah, jadi teman-teman, kalau menurut Matt Wally ya, fungsi pasar modal itu memfasilitasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Jelas di sini ya, bagian dari keuntungan dan resikonya. Jadi bukan permasalahan dari keuntungannya saja, tetapi kita harus terima resikonya. Apa resikonya? Salah satunya itu adalah ketika perusahaan yang kita beli sahamnya itu mengalami penurunan saham atau penurunan kinerja, maka sahamnya turun, maka kita juga ikut merasakan resikonya. Yang kedua, teman-teman, memfasilitasi para pemegang saham untuk menjual sahamnya guna pemenuhan likuiditas atau modal bagi perusahaan tersebut. Memfasilitasi perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga efek. Nah, ini teman-teman, mungkin ini sekedar awal ya. Nanti saya yang kembali kepada yang syariah. Oke, dijijit. Nah,
Apakah pernah dengar nggak teman-teman kita bicara, ada yang bicara saham itu adalah judi? Pernah tahu? Pernah dengar? Atau bagaimana? Pernah, Bu. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Karena taruhan, Ibu. Taruhan. Oke. Wait, ini kok nggak bisa kemana-mana malahan. Sebentar, teman-teman. Karena taruhan. Oke, terus apa lagi? Kenapa kira-kira ada yang mengatakan bahwasannya nggak usah main saham di pasar modal? Itu adalah judi. Ada yang demikian? Nah, apa namanya? Kenapa hal itu bisa terjadi, teman-teman? Karena belum mengetahui konsepnya, itu saja. Karena memang menyatakan bahwa saham itu ya sama saja dengan judi. Dalam artian tebak-tebakan, dalam artian hanya dia short selling gitu ya. Maka saya mau ini ke teman-teman. Nah, bicara tentang pasar modal gitu ya, konsep pasar modal syariah. Sebenarnya sama seperti yang tadi teman-teman kita bicara tentang pasar modal syariah, maka di dalam pasar modal syariah, tadi kita sudah membahas pasar modal ya, di dalam pasar modal syariah ada, kalau dalam fikih syariah, kita mengenal al-aslu fil muamalati al-ibahah. Ila yadullu dalilan ala tahrimiha. Artinya apa, teman-teman? Artinya, dalam semua kegiatan muamalah diperbolehkan, terkecuali yang dilarang, seperti riba, perjudian, maisir, goror, menimbun atau ikhtikar, dan lainnya. Jadi, teman-teman, di dalam pasar modal syariah, al-aslu fil muamalati fil uqud. Artinya, setiap aktivitas muamalah harus disertai dengan akad. Dalam artian, ketika teman-teman kita bertransaksi di pasar modal, saya stop share dulu teman-teman, kok soalnya nggak kelihatan ya. Ketika bertransaksi di pasar modal, maka sebenarnya kita bermuamalah dengan cara yang boleh gitu ya. Dalam artian ya sah-sah saja, kecuali memang transaksi kita itu ada unsur ribanya, ada unsur judinya atau maisirnya, ada unsur gorornya, ketidakjelasan, ada unsur ikhtikarnya atau menimbun untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau yang lainnya. Maka di dalam kaidah usul kaidah fikih Islam, maka al-aslu fil muamalati bil uqud. Artinya setiap aktivitas harus disertai dengan akad. Nanti akad-akad apa saja yang ada di pasar modal, yang ada di Indonesia gitu ya. Nanti mungkin saya hanya tampilkan sedikit saja. Nah, jadi bagaimana kalau tadi bicara tentang pasar ya? Kalau teman-teman di pasar misalnya pasti akan, saya lihat ada peserta yang ada di pasar ini. Ini siapa ini yang ada di pasar tadi ini? Dewi, Bu. Dewi jualan apa Kak Dewi? Ibu fotokopi. Oh, di fotokopi. Ya, Buka fotokopi atau lagi fotokopi atau bagaimana Kak Wi? tokonya Ibu. Oh, baik. Nah, biasanya kalau itu bagus sekali kalau sudah punya usaha ya. Biasanya teman-teman kalau melihat di pasar, mungkin juga kita sering melihat kondisi-kondisi yang ada di pasar. Pasti akan ada kecurangan, benar? Kemarin itu kita lihat mengurangi timbangan sehingga atau mengurangi timbangan, terus juga ada kecurangan. Nah, teman-teman, sehingga kecurangan-kecurangan ini
masuk di dalam ini kan, di dalam Quran, di surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza aqbalu 'alan nasi yastawfun wa idza kalum awazanum yukhsirun. Hai orang-orang, kenapa kamu mengurangi timbangan, gitu kan? Celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan. Ketika dia meminta timbangan kepada orang lain, dia minta dipenuhkan, tetapi ketika dia memberikan timbangan kepada orang lain, dia mengurangi, maka celaka. Maka sungguh memang goror, terus juga banyak yang tindakan-tindakan yang dalam muamalah itu memang harus diperhatikan, termasuk apalagi dia termasuk di pasar modal. Bayangkan ya teman-teman, kerugian investasi yang disebabkan pasar modal atau yang mengakibatkan kemarin investasi bodong, investasi ilegal, itu sampai di angka 500 triliun. Sekarang itu yang lagi viral, teman-teman, seorang ibu tukang urut atau tukang pijit itu kan menanamkan investasi dananya di robotik Dana Pro, di robot Dana Pro. Pernah dengar ya? Dana Pro. Jadi mengharapkan imbal hasil dari aktivitas tersebut. Padahal usahanya adalah ilegal, Dana Pro gitu ya, sehingga uangnya itu hilang. Sampai kan kalau teman-teman tahu saya sudah lupa malahan investasi apa yang dijalankan si Indra Kents dengan si ini Crazy Rich Bandung. Investasi apa yang mereka jalankan ya? Kripto bukan yang Bitcoin. Iya, ada Bitcoin, tapi yang itu Kak, yang investasi yang menawarkan apa namanya? Masya Allah saya lupa itu. Yang memang sekarang kan banyak orang yang, apalagi banyak orang yang ikut-ikutan, banyak orang yang tergiur untuk cepat kaya dari hasil investasi. Tetapi padahal tidak tahu sebenarnya apakah investasi yang dijalankannya itu legal apa tidak. Investasi yang dijalankan itu mengandung riba apa tidak, mengandung perjudian apa tidak, mengandung goror apa tidak. Nah, ini yang mesti harus kita perhatikan betul. Apakah transaksi kita itu memang sah atau tidak? Nah, jadi jangan maka perlu kita mengetahui sebenarnya kita menjalankan investasi itu untuk apa? Apakah kalau istilah anak Jaksel itu FOMO ya, ikut-ikutan gitu ya. Jadi orang beli saham, dia beli saham padahal nggak tahu sahamnya itu bagaimana begitu kan? Nah, jadi teman-teman, ini saya sudah kirimkan di grupnya di grupnya pasar modal di kajian KC ya Kak ya. Silakan nanti teman-teman nih bagi yang berminat mungkin silakan dibaca-baca. Nah, jadi upaya sehingga teman-teman termasuk di pasar modal pasti akan ada perusahaan-perusahaan yang mengandung unsur riba, mengandung unsur perjudian. Contohnya perusahaan apa? Seperti kalau kita ketahui kan bank konvensional mengandung unsur riba. Maka kalau bagi kita membeli sahamnya yang mengandung unsur riba itu agak nggak syariah gitu ya. Karena ada unsurnya. Ada unsur perjudian misalnya atau dia unsur yang memang maisir ya, magrib, maisir, goror, riba, ada unsur judinya, ada unsur yang memang tidak dihalalkan di dalam Islam. Maka teman-teman harus upaya-upaya, ada pemenuhan upaya prinsip syariah di pasar modal. Apa itu? Mendorong emiten atau perusahaan untuk menerbitkan efek yang memenuhi kaidah syariah. Kaidah keadilan, kehati-hatian, dan transparansi. Selanjutnya, menciptakan infrastruktur dan mekanisme pasar yang jujur, transparan, dan tepat waktu. Jadi jujur dalam artian jujur dalam kegiatan usahanya, jujur dalam laporan keuangannya, bukan hanya kegiatan usahanya, dia sebut ada yang mengatasnamakan prinsip syariah, tetapi malah bodong gitu. Kan pernah tuh teman-teman apalagi yang kalau sekarang investasi itu bukan hanya di saham ya, tapi saya mencoba di pasar modal. Kalau di pasar modal itu ada saham, reksadana, dan sukuk.
Sementara investasi yang lainnya itu banyak. Apakah itu di properti, apakah itu di emas, apakah itu di tanah, itu untuk menjaga nilai gitu ya. Tapi yang saya sebut di sini investasi di pasar modal, yang memang itu sudah ada undang-undangnya begitu. Jadi ini sudah sah dan teman-teman tidak lagi terlibat dengan investasi bodong itu tadi gitu. Ada yang memang sekarang banyak tuh ya investasi-investasi yang memang ya sangat menggiurkan. Bayangkan kamu tanam investasi atau tanam modal, berikan modal ke investasi ke salah satu perusahaan tersebut misalnya 2 juta. 3 bulan kemudian sudah jadi 3 juta. Siapa yang nggak mau coba? Iya kan? Masyarakat harus diedukasi. Banyak yang memang memanfaatkan teknologi ini untuk menipu masyarakat yang tidak teredukasi. Jangan sampai kita yang menjadi korban ya, gitu. Nah, ini dia teman-teman, banyak upaya-upaya yang memang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut bagaimana agar sahamnya itu menjadi lebih syariah. Nah, kalau kita lihat sejarah perkembangan, wah ini panjang sekali ya, sejarah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia sampai pada saat ini, teman-teman, itu kalau teman-teman mau lihat sistem pasar modal syariah yang sesuai dengan syariah, mulai dari di tahun 1997 sampai tahun 2000 ada JII atau Jakarta Islamic Index, sampai sekarang itu sudah ada yang namanya ISI, Indeks Saham Syariah, dan untuk lebih memudahkannya ada yang disebut dengan Syariah Online Trading System atau SOTS. Jadi sampai sekarang itu sudah mulai lebih bagus. Jadi kalau teman-teman mau investasi di di investasi di yang jelas, jangan tidak jelas. Nah, ini tadi mungkin sudah kita sebut ya, bagaimana peranan pasar modal syariah, sumber pendanaan perusahaan, sarana investasi, apakah konvensional dan syariah. Oke, baik. Mungkin, nah ini fatwa-fatwa tentang terkait pasar modal syariah, teman-teman. Jadi, kalau ada yang mengatakan saham syariah, reksadana syariah, atau investasi di pasar modal syariah itu judi, maka tidak mungkin keluar fatwa atau fatwa yang dikeluarkan oleh MUI terkait dengan pasar modal syariah. Jadi teman-teman bicara tentang fatwa ini adalah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya ketika investasi di pasar modal syariah itu halal gitu ya. Jadi penjelasan atau penerangan gitu. Jadi regulasinya untuk memiliki kekuatan hukum positif, fatwa DSN MUI diakomodir oleh OJK dalam penyusunan regulasi terkait pasar modal syariah. Sudah terdapat 24 fatwa yang terkait langsung dengan pasar modal syariah. Ini dia teman-teman. Jadi ketika mau investasi di pasar modal syariah, jadi tidak usah ragu, ini halal nggak ya? Ini jangan-jangan judi gitu. Ini sudah halal teman-teman, sudah banyak sudah banyak yang sampai sudah 24 fatwa gitu ya. Nah, bahkan sampai ini penerapan prinsip syariah dalam mekanisme penyelesaian penjaminan. Nah, sudah ada sampai 24 fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI. Nah, ini teman-teman kalau bicara tentang transaksi, maka kalau di Islam kita harus mengenal akad dan jenisnya, begitu ya. Tapi ini mungkin singkat saja saya sampaikan bahwasanya akad-akad yang ada di pasar modal itu bisa kita lihat ada di sini. Ada ijaroh, ada istisna, ada kafalah, ada mudharabah, ada musyarakah, ada wakalah. Jadi dipelajari secara bagaimana nanti ijaroh itu istisna, tetapi setidaknya teman-teman itu sudah mengakomodir semua transaksi-transaksi yang ada di pasar modal syariah. Oke, ini dia. Nanti ini mungkin saya tidak usah jelaskan lagi kenapa ini akad-akad yang memang sudah ada di pasar modal syariah. Ternyata sampai ke pasar modal syariah pun teman-teman Islam itu sudah menjamah ada di sana gitu ya. Nah, oke. Nah, ini regulasi-regulasinya
terkait dengan pasar modal syariah. Siapa saja sih yang ada di pasar modal syariah itu gitu ya. Jadi teman-teman ada yang penting setiap transaksi itu pasti akan ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariahnya. Mengawasi, memberikan nasihat dan memberikan saran terkait pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu tentang info apa namanya ya di pasar modal syariah, apa saja apa saja investasi syariah yang ada dikeluarkan oleh pemerintah gitu kan, maka itu bisa melihat Syariah Online Trading System atau SOTS adalah sistem transaksi syariah secara online yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal. Tadi ini sudah diungkapkan juga di video yang disampaikan ya, Kak Nabila ya. Tadi bicara SOTS ya. Ini memang dia halal digunakan untuk transaksi saham syariah, hanya dapat dilakukan secara tunai atau cash basis dan tidak dapat membeli saham secara utang. Tidak dapat melakukan transaksi jual saham yang belum dimiliki atau short selling. Oke, ini saya ini masih pengenalan ya. Kenapa sih, kembali ke pertanyaannya, kenapa sih saya stop share dulu? Kita harus berinvestasi, teman-teman. Kira-kira kenapa kita harus investasi? Supaya hartanya lebih produktif, Bu. Supaya hartanya lebih produktif. Oke. Baik, selanjutnya. Apalagi agar menjaga nilai, Kak. Menjaga nilai dalam artian kalau di emas menjaga nilai dalam artian begini. Ketika teman-teman bayangkan ya, kalau di Jakarta atau di tempat yang lain, kira-kira begini, kalau dikasih uang jajan 10.000 di tahun 2022 ini dapatnya apa? Es teh manis, Bu. Es teh manis doang kan? Tapi bagi kita yang di tahun 2008 itu, bayangkan ya, 2008 itu sudah dapat sepiring bakso dengan teh manis. Nah, jadi ada namanya nilai inflasi di sana. Nilai inflasi inilah nanti teman-teman yang mendongkrak harga naik. Yang dulunya mungkin misalnya ya nggak usah jauh-jauh deh, tahun yang lalu saja. Tapi ini karena mafia sih. Tahun yang lalu saja harga seliter minyak itu 25.000. Sekarang 52.000, coba. Nah, itu harus dijaga. Belum lagi, apalagi yang kalau sudah berkeluarga, kan nilai dari rupiahnya turun, dalam artian nilai daya beli kita itu terhadap suatu barang, itu ini ya, nilai rupiah itu menurun, sehingga kita yang tadinya di tahun yang lalu kalau 10.000 kita masih bisa beli sepiring bakso dengan teh manis, sekarang hanya teh manisnya saja. Nah, begitulah kalau memang itu untuk keseharian kita. Tetapi kalau dia di pasar modal, teman-teman, memang nilai ini sedikit demi sedikit akan seperti kita memberikan modal terhadap usaha tersebut. Maka yang pertama sekali yang harus dilakukan, teman-teman, apa? Kalau teman-teman sudah punya atau pernah punya, nah ini saya harusnya beraplikasinya itu secara digital ya. Tapi saya coba tadi, kalau tadi Kak Nabila itu punya aplikasi Bibit ya, saya mungkin mengenalkan yang lebih mudah ke teman-teman. Ada juga yang lebih mudah yang bisa teman-teman gunakan itu yaitu yang ini. Mana ya? Yang pernah dengar Ajaib, teman-teman? Pernah, Bu. Pernah. Ada yang pakai aplikasi Ajaib? Lebih ke Bibit sih. Ada yang pakai aplikasi Ajaib? Ini nggak bisa ya. Saya mau Belum pernah, Bu. Tapi kalau belum Bibit pernah. udah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mungkin
Kalau tadi sudah ada, kalau di pasar modal itu ada 3, di pasar modal syariah itu ada saham, ada reksadana, ada sukuk. Nah, teman-teman, yang paling mungkin untuk lebih awal, teman-teman silahkan mau beli saham, monggo. Silahkan mau beli sukuk, monggo. Nah, segala sesuatunya itu bisa di, apa namanya ya, di banyak aplikasi yang teman-teman bisa bisa pakai. Salah satunya itu adalah Ajaib. Kenapa? Karena saya memakai yang Ajaib gitu ya. Nah, di sini dulu ketika saya belajar pasar modal, belum ada aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Dulu kalau mau beli saham, kita itu harus pakai broker. Nah, harus ke kantor saham atau kantor pasar modal atau B kalau di mungkin secara kalau teman-teman lewat Sudirman pernah dengar BEI enggak? Bursa Efek Indonesia. Pernah dengar kalau lewat dari Sudirman itu yang di depan pelataran hutan kota seberangnya itu ada namanya Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman dulu itu harus kita membeli saham itu harus memakai broker gitu. Nah, sekarang sudah lebih mudah lagi, teman-teman bisa memakai aplikasi Ajaib. Nah, tadi saya coba buka di sini punya saya, nggak bisa kalau di PC ya. Kalau harus memakai tapi kalau di apa namanya di online, di handphone saya memakai handphone kalau untuk transaksinya, begitu ya. Nah, teman-teman bisa mengetahui, bisa melihat mana saham yang syariah, mana yang tidak syariah, karena memang itu bisa terseleksi secara ini. Nah, atau kalau teman-teman penasaran, mungkin bisa langsung lihat daftar efek syariah gitu ya. Jadi ada yang namanya DES, daftar efek syariah, saham apa saja sih yang termasuk syariah begitu. Nah, teman-teman, yaitu tadi, kenapa harus investasi agar menjaga nilai uangnya. Karena kalau yang sekarang mungkin 10.000 sekarang itu hanya bisa beli es teh manis, nanti mungkin 3-4 tahun lagi hanya bisa beli es batu, Kak. Nggak bisa beli gulanya, nggak bisa beli tehnya. Maka itu harus dijaga dari sekarang. Kenapa kita harus menjaga nilainya? Karena harga semakin meningkat, teman-teman, nilai inflasi semakin naik, maka teman-teman juga harus menjaga apa namanya uangnya kita itu sendiri. Bayangkan ya, dulu mungkin kalau dilihat apalagi biaya pendidikan anak, biaya semuanya itu meningkat, maka itu harus ada yang menjaganya. Salah satunya itu adalah investasi. Kalau investasi mau saham silahkan. Investasi apa namanya? Investasi di emas silahkan. Emas, teman-teman, salah satu investasi yang mungkin bisa lebih aman yaitu di emas. Kalau teman-teman yang mungkin belum bisa belajar saham. Nah, belajar saham nanti kita akan pelan-pelan ya Kak Nabila dan teman-teman yang lain. Ini nanti akan pelan-pelan. Ini saya tadi masih perkenalan, itu pun perkenalannya masih awal ya. Nanti akan ada, kalau teman-teman berkenan, untuk kajian selanjutnya mungkin diselang-seling, ada di kajian pasar modal ya, sehingga kita hari ini belajar saham, hari ini belajar reksadana, hari ini nanti untuk selanjutnya belajar sukuk, atau investasi yang lainnya. Silahkan, kalau mau dibuat kajiannya beruntun. Begitu ya, Kak Nabila ya. Saya mungkin bersedialah, apa namanya, tanggung jawab ke teman-teman itu juga agar terhindar dari investasi-investasi bodong yang selama ini mengincar kita. Sehingga nanti bisa mengedukasi masyarakat, bisa mengedukasi tetangga, bisa mengedukasi orang tuanya agar tidak terlibat dalam investasi bodong. Nah, ini salah satunya yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mungkin saya kembalikan dulu ke Kak Nabila. Nanti jika ada pertanyaannya silahkan ditanyakan secara langsung atau mungkin di kolom chat. Kepada Kak Nabila, saya kembalikan. Ya baik Bu. Oke teman-teman, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitas terlebih dahulu. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh langsung dituliskan melalui room chat dan bisa juga mengaktifkan fitur raise hand-nya. Ayo teman-teman,
Ada yang mau bertanya? Silakan jika Ibu saham apa sih untuk pemula, Ibu ini sih apa sih kegunaan saham atau bagaimana, silakan. Safa izin bertanya boleh? Boleh. Tapi mohon maaf ini di off kamera karena laptopnya kameranya rusak. Izin bertanya, mekanisme pasar modal di Indonesia itu udah sesuai syariah apa belum? Baik, Kak Syafa. Selanjutnya. Ibu Dewi izin nanya. Ada Kak Dewi, silakan. Apakah investasi itu sama dengan tabungan, Bu? Cukup. Terima kasih, Bu. Gimana tadi Kak Nabila? Mohon maaf Kak, Kak Dewi bisa diulang? Apakah investasi itu sama dengan tabungan? Oke, baik. Silakan. Baik Kak, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Ada lagi? Mungkin bisa dijawab dulu kali ya, Bu? Mungkin langsung saja ya, Kak Nabila ya. Iya, Bu. Saya coba tadi jawab pertanyaan dari Kak Safa Salsabila. Apakah pasar modal syariah itu apakah pasar modal di Indonesia itu sudah terdapat unsur syariah? Tadi saya sudah jelaskan beberapa materi, sama seperti kalau kita ke pasar. Apakah semuanya halal? Tentu tidak. Ada yang menjual daging yang tidak halal, ada yang baik barangnya yang tidak halal atau transaksi kegiatan yang tidak halal. Misalnya karena kecurangan, karena karena melakukan tindakan penipuan, mengurangi timbangan. Jadi itu kan tidak halal ya. Atau sebenarnya barang yang diperjualbelikannya halal, tetapi karena etikanya tidak ada sehingga memang menjadi ketidakhalalan. Jadi teman-teman, di pasar sama halnya dengan pasar modal. Di pasar modal syariah, di pasar modal yang ada di Indonesia, kita melihat bahwasanya banyak sekali transaksi-transaksi yang ada perusahaan-perusahaan yang memang itu tidak mengandung unsur yang tidak dibolehkan. Misal yang tadi riba, apa contohnya? Bank konvensional. Terus apalagi? Terus ada maisir, ada goror, ada judi. Perusahaan-perusahaan yang memang memperjualbelikan yang merusak manfaat bagi orang lain. Contohnya apa? Perusahaan rokok. Tapi pernah teman-teman bayangkan ya, perusahaan yang paling banyak untungnya atau orang kaya di Indonesia itu adalah penjual rokok. Jadi orang terkaya di Indonesia itu adalah yang punya rokok, perusahaan rokok, Gudang Garam, Sempurna, apalagi Jarum. Jadi mereka kapitalisasi pasarnya memang luar biasa sekali gitu ya. Dan apakah itu termasuk dalam daftar efek syariah? Apakah itu termasuk dalam pasar modal syariah? Karena dia tidak memenuhi unsur syariah, maka dia tidak masuk menjadi pasar modal syariah. Tapi dia dalam pasar modal ada
Nah, sehingga adalah syariah atau kaidah yang membatasi di sana. Kan kaidahnya tidak boleh ada riba, tidak boleh ada maghrib ya, maisir, goror, dan riba. Nah, maka apakah dia ada unsur ribanya? Kalau ada, maka dia tidak syariah. Apakah ada unsur gorornya? Ada unsur maisirnya? Kalau ada, maka dia tidak termasuk syariah. Jadi pasar modal secara umum di Indonesia masih bercampur baur antara yang halal dengan yang tidak halal. Tetapi pasar modal syariah sudah mempunyai yang namanya DES, daftar efek syariah. Mana saja saham-saham yang termasuk dalam kategori syariah. Dan itu jelas telah dalam pembukuan dalam hal yang telah dibuat oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Begitu Kak Safa. Jadi memang tadi sejauh ini sudah ada 24 fatwa MUI yang menyatakan bahwasanya ini loh saham yang benar, ini loh saham, kalau teman-teman mau berinvestasi di pasar modal, ini loh kaidah-kaidahnya, sudah ada sampai 24 fatwa. Begitu ya, Kak Safa ya. Nah, langsung pertanyaan Kak Dewi kali ya, Kak Nabila ya. Baik, Bu. Apakah tabungan dengan investasi sama? Teman-teman, kalau memang segala sesuatunya itu dalam hal mengatur keuangan. Tadi saya sudah sebut bahwasanya ketika menabung, maka tabungan itu, misal menabung di mana Kak? Di celengan kah? Di bank kah? Atau di mana Kak? Apa sama dengan apakah investasi itu sama dengan menabung di bank atau gimana? Atau nabung di celengan juga nggak apa-apa? Atau menabung di bawah bantal, begitu ya. Jadi jadi teman-teman bicara tentang menabung, apakah menabung dengan investasi sama? Kalau tadi saya buat ilustrasi, ketika teman-teman menabung di bank dan tidak diapa-apain tuh uangnya, tidak disentuh dari yang lain, mau diambil di tahun depan, kalau di bank syariah atau di bank konvensional sekalipun, kalau bank konvensional dia bagi bunga, kalau di bank syariah akan bagi imbal hasil kalau akadnya mudharabah. Nah, itu akan jauh berkurang. Kenapa? Karena setiap bulan dipotong administrasi. Benar? Benar. Dia tidak diapa-apain. Sementara kalau investasi, mau investasi, sebutlah dia di saham atau investasi di emas, beli harga 300.000. Setahun kemudian, apakah harganya naik? Emas deh, coba deh emas deh. Kalau saham mungkin nanti tergantung perusahaannya, apakah perusahaannya baik apa tidak, begitu ya. Maka saya sebut emas. Kalau emas misal teman-teman tabung 300.000 atau beli 300.000 di tahun ini, buatlah dia 1 gram ya. Kalaupun 1 gram sekarang masih sudah 1 jutaan, teman-teman. Di tahun 2016 1 gram itu baru 400.000. Sekarang 1 gramnya itu sudah 1 juta. Baru beberapa tahun gitu ya. Nah, buat perbandingan waktu. Tadi kalau 1 juta, kalau sedikit sekali, kalau 1 juta di tabungan tadi teman-teman di 1 juta menabung di bank dan tahun depan itu diambil akan jauh berkurang. Kenapa? Karena terpotong administrasi dan yang lain-lain. Sementara kalau investasi, misal teman-teman itu belinya di emas atau di saham. Saham tergantung apakah sahamnya itu bagus bagi perusahaannya, memang kinerjanya bagus, maka itu akan menambah nilai. Sementara kalau perusahaannya itu tidak berjalan dengan baik, ada resikonya menurun di sana karena nilai sahamnya turun. Sementara kalau misal teman-teman investasi di emas, setahun ini belinya 1 juta, di tahun depan kalau jual lagi atau beli lagi, bisa saja bukan lagi 1 juta, tapi sudah 1.500.000. Jadi ada sangat beda sekali antara tabungan dan investasi. Misal teman-teman, bayangkan ya, di Jakarta di tahun 2017 harga tanah itu 2 juta dengan ukuran yang sama. Misal 1 meter harganya 2 juta. Sekarang di tahun 2022 kalau kita punya tanah 1 meter saja di Jakarta harganya sudah 5 juta. Kalau belinya di tanah.
Jadi investasi itu macam-macam. Maka mau diinvestasi di pasar modal dengan saham, sukuk, reksadananya, atau diinvestasi tempat yang lain, apakah tanah, emas, properti, atau yang lain-lain. Silahkan. Tapi jelas perbedaannya antara menabung dan tabung, antara menabung dan investasi itu jelas sekali bedanya, Kak. Yang satu, kalau tabungan tidak diapa-apain, memang dia stuck. Kalau menabung di bawah bantal, maka 1 juta itu tetap 1 juta di tahun yang akan datang. Tetapi kalau teman-teman sudah berinvestasi, apakah itu di pasar modal atau di yang lain, maka pasar modal bisa jadi berkurang, tetapi biasanya nilainya akan naik juga. Begitu, Kak Dewi. Jadi saya sarankan daripada uangnya nganggur, tidak ditabung, maka pelajari, bisa saja pelajari beli buat tabungannya itu secara emas atau buat tabungannya itu secara saham. Jadi saya, teman-teman, misal memprediksi nilai kenaikan sekolah anak-anak, bukan nilai ya, biaya sekolah per tahun itu meningkat 1,5% setiap tahunnya. Yang kalau tahun ini berarti kita bayangkan ya, daftar di sekolah anak-anak itu untuk TK itu sudah 13 jutaan. Jadi kalau anak saya mau daftar, berarti kalau mau daftar kuliah, misal 17 tahun yang akan datang, maka saya harus mulai investasi dari sekarang. Kalau menabung mungkin ya stuck uangnya hanya begitu, tapi kalau saya buat di saham atau buat di emas misalnya, maka target saya itu sesuai dengan di 17 tahun yang akan datang, mungkin tadi yang saya sebut di sini hanya menabung 1 juta per bulan, tetapi nilainya akan naik ketika saya investasi atau menabungnya itu, atau investasi lah saya sebut, di emas atau di saham. Begitu Kak Dewi. Karena kalau bisa jadi ya, bayangkan kalau dulu, orang tua zaman dulu pernah saya baca di suatu situ, kalau teman-teman mau untuk belajar saham, teman-teman, maka teman-teman punya Instagram? Punya Instagram, maka follow akun-akun yang berbau tentang investasi. Ngerti saham, pasar modal syariah, saham rakyat, terus apalagi yang memang itu teman-teman bisa belajar, oh begini ternyata cara mengelola uang, oh begini ternyata cara kita membeli saham. Mungkin nanti untuk selanjutnya saya akan ajari bagaimana membuka saham secara digital, begitu ya Kak Nabila ya. Untuk Kak Dewi, bagaimana cara mengatur keuangan, begitu ya. Itu penting sekali sebenarnya. Karena banyak di antara kita, ya udah deh, kalau mau beli saham Bu mahal, padahal beli saham 10.000 aja sudah bisa. Bayangkan saya tadi pagi itu ada IPO ya, listing perdana, saham dari kelautan gitu ya, harganya cuma Rp120. Jadi beli 1 lot itu hanya 12.000. Jadi nanti berkembang tuh yang 12.000 bisa memberikan ya semakin ya sama. Kalau kamu kasih modalnya sedikit maka bagi hasilnya sedikit. Kalau kamu mau kasih modal, kalau kamu mau dapat lebih banyak maka kamu harus kasih modal yang banyak. Tetapi sebelum itu kita harus pelajari dulu saham apa yang mau kita beli. Begitu Kak Dewi dan teman-teman yang lain. Saya kembalikan ke Kak Nabila. Baik Bu, ada yang ingin bertanya lagi? Yang ingin bertanya silakan tulis raise hand atau di chat ya teman-teman. Silakan teman-teman. Izin bertanya Bu. Oh ada Bang Alkaf mau? Ya, saya izin bertanya Bu. Silakan Bang. Ya, saya pernah dengar pernyataan bahwa investasi syariah itu minim risiko gitu. Ya, padahal juga setahu saya juga kan yang namanya investasi kan juga kayak naik turun gitu kan. Nah, pertanyaannya sebenarnya gimana sih apa yang bisa ngebuat investasi syariah itu kayak minim risiko gitu? Baik. Teman-teman, gimana Kak Nabila? Saya langsung jawab atau bagaimana? Nanti boleh Bu, langsung dulu. Baik teman-teman, mungkin tadi Bang Alkaf nanyakan kalau misal investasi di pasar modal syariah itu minim resiko. Jadi teman-teman, namanya juga investasi,
maka semuanya ada resikonya, ada keuntungan dan resikonya. Maka di dalam undang-undang yang tadi yang dijelaskan bicara tentang keuntungan dan resiko. Jadi resikonya itu apa? Kerugian. Jadi dalam hal transaksi tidak ada yang untung semua. Tidak ada yang untung semua. Nabi Muhammad saja kalau kita lihat ya perbandingannya, Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu diutus Allah diikuti dengan Abu Jahal. Ada Abu Jahalnya gitu kan. Maka teman-teman, di dalam investasi juga demikian. Ketika ada keuntungan, mengikutinya itu apa? Resiko. Karena kita pasti berharap perusahaannya itu terus dalam konteks dia dalam kondisi yang baik saja. Nah, coba kita lihat bagaimana pada saat pandemi. Wah, tumbang semua tuh pasar saham tuh. Karena ada resiko yang mengikutinya, maka perlu dipelajari baik-baik. Nah, kalau di dalam saham itu ada dua analisis yang memang harus digunakan. Analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental biasanya analisisnya itu berdasarkan kondisi pasar. Kondisi pasar misalnya kemarin sempat naik pada saat pandemi misalnya yang harga saham yang paling melejit itu apa? Karena banyak yang permintaan, maka saham yang melejit itu adalah di bidang kesehatan. Karena orang lebih mengutamakan kesehatan. Sementara di bidang-bidang yang lain itu tumbang, perbankan, karena orang menarik dananya semuanya. Jadi mau dia pasar modal konvensional ataupun pasar modal syariah, semua pasti ada resikonya. Apakah minim resikonya? Tergantung analisis yang kita lakukan. Apakah analisis teknikal atau analisis fundamental? Nah, analisis teknikal tergantung dari bagaimana cara kita membaca laporan keuangan yang telah disampaikan oleh perusahaan tersebut. Misal, per hari ini, bayangkan ya, ini saya buka nanti di aplikasi Ajaib itu, kalau teman-teman lihat, misal sekarang BRIS ya. Nah, oke, jadi teman-teman harga sahamnya di angka 1.460. Kemarin sebenarnya pada saat awal-awal saham dari BRIS ini atau Bank Syariah Indonesia ini ada di angka 1.700, tapi sekarang sudah ada di angka 1.400 karena memang nilai usahanya ada di sana gitu ya. Jadi semua resiko kerugian dan keuntungan itu pasti ada. Jadi bagaimana meminimalisirnya? Maka kita perlu pelajari yang disebut dengan analisis fundamentalnya atau analisis bagaimana saham itu diperbincangkan. Terus juga analisis teknikalnya, bagaimana perusahaan itu melaporkan keuangannya di laporan-laporannya. Bisa kita pelajari. Kalau di aplikasi saham ini, teman-teman di Ajaib, mungkin nanti yang bibit silahkan teman-teman. Jadi misal ini ada BRIS, teman-teman bisa kita lihat overview-nya. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Dia bagaimana pasar menanggapinya selama 1 minggu terakhir. Bagaimana laporan keuangannya dalam 1 bulan terakhir. Bagaimana laporan keuangannya per triwulan. Itu bisa kita lihat. Jadi, oh ini kayaknya dia ada yang zigzag naik turun. Atau ada yang stuck. Atau ada yang memang stabil gitu. Maka itu bisa kita lihat secara langsung di analisis teknikalnya. Begitu Bang Alkaf. Silakan, gimana? Gimana teman-teman? Nanti mungkin Kak Nabila silahkan diagendakan lagi. Ini kan kita masih pengenalan ya tentang investasi. Nanti silahkan selanjutnya bagaimana kita mengenal saham misalnya. Ini kan investasi secara keseluruhan. Tapi nanti kita mengenal saham, mengenal sukuk atau mengenal reksadana. Begitu Kak Nabila.
Ya, baik, Bu. Baik, silakan jika ada lagi teman-teman. Gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau ada, nanti to raise hand. Saya mau bertanya ke Nabila. Baik, boleh Kak. Silahkan aja. Mau nanya yang berapa persen setiap pendapatan yang dibagi hasil dari investasi syariah? Bagaimana tadi? Bagaimana berapa persen setiap pendapatan yang dibagi dari hasil investasi syariah, Bu? Oh, baik. Berapa persen? Kalau misal, langsung saya jawab ya, Kak Nabila ya. Ya, baik, Bu. Kalau misalnya di apa ya? Kalau di tabungan, apakah itu tabungan wadiah atau mudharabah, memang tertera berapa persennya dapat. Misal 80-20, 80 bagi bank, 20% bagi para peserta. Nah, kalau di pasar modal bagaimana? Jadi, nah pasar modalnya ini apa yang instrumennya apa dulu? Apakah saham, apakah reksadana, apa sukuk? Kalau saham tergantung dari nilai apa namanya ya? Nilai harga saham tersebut. Kalau saham kita bisa dapat keuntungan, yaitu dari capital gain. Capital gain itu apa ya? Keuntungan yang pada saat beli atau jual. Misal, teman-teman belinya di harga 1.500. Ternyata terus teman-teman di per hari ini sudah naik harga sahamnya. Ada yang sudah 1.700, begitu kan? Jadi teman-teman jual tuh. Jadi ada keuntungan, selisih keuntungan 200 di sana. Maka itu menjadi bagian dari teman-teman. Itu disebut dengan capital gain. Selisih antara harga jual dengan harga beli. Nah, ada juga keuntungan dari saham ini yang disebut dengan dividen. Dividen ini dihasilkan dari keuntungan keseluruhan dari perusahaan tersebut. Jadi, maka dividen ini dibagikan biasanya ada yang dalam setahun itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang 4 kali. Maka teman-teman pernah dengar yang namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, seberapa banyak sahamnya teman-teman yang ada di sana, maka dibagikan sesuai dengan pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Maka itu yang akan dibagikan kepada para pemegang sahamnya gitu. Nah, kalau sukuk ini tergantung sukuk yang kita miliki. Biasanya sukuk ini adalah surat hutang negara. Jadi negara ingin menghimpun dana dari masyarakat melalui yang namanya SUN, surat hutang negara. Kalau di konvensional kita dengar yang namanya SUN, surat hutang negara. Tetapi kalau dalam syariah kita mengenal yang namanya sukuk. Maka ada yang namanya SBR atau yang lain-lain ya teman-teman ya. Nanti maka ini perlu kita pelajari lagi bagaimana sukuk itu. Nah, sukuk ini sudah ditentukan dari awal berapa persen yang akan didapatkan dari hasil dari modal yang kita berikan. Misal, modal yang kita tanam 10 juta atau 1 juta lah, maka kita akan dapat keuntungan setiap bulannya itu 0,5% atau 0, berapa persen, begitu Kak. Jadi tergantung dari sukuk mana yang digunakan. Jadi sekarang lagi ada apa ya? Apakah pemerintah itu membuat sukuk kemarin mungkin yang semester 5 di tahun yang lalu itu saya suruh beli sukuk ya. Ada mungkin apakah di sini apa tidak saya ini ya. Semoga mungkin. Nah, tergantung sukuk yang mau kita yang mau diapain pemerintah. Nah, ada reksadana. Nah, reksadana beda lagi dengan reksadana. Reksadana juga yang dikeluarkan oleh para emiten atau perusahaan yang memang mau menghimpun dana dari masyarakat. Tetapi reksadana ini memberikan tidak sesuai sesuai dengan harga yang telah ditetapkan di awal. Misal dia apakah usahanya nambah, usahanya membaik apa tidak, maka berapa persen dari keuntungannya itu akan dibagikan kepada para investornya. Jadi itu Kak, nanti mungkin perlu memang kita pretelin satu-satu, saham bagaimana, sukuk bagaimana, reksadana bagaimana. Mungkin itu nanti selanjutnya. Begitu Kak Nabila. Ya, baik Bu. Gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi?
Silakan. Yang ingin bertanya silahkan mengaktifkan raise hand atau boleh melalui room chat ya teman-teman. Kalau tidak, jangan lupa absen ya teman-teman, karena teman-teman dari Kasefalah menyediakan sertifikat untuk teman-teman. Oke, masih ada yang bertanya, Kak Winda, Kak Nabila? Iya, Kak Winda, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum Ibu, saya izin bertanya. Saya ingin bertanya mengenai investasi bodong, Bu. Oke. Kenapa ya, Bu? Mungkin banyak dari orang yang kena tuh investasi bodong. Apakah karena iming-iming keuntungan yang besar atau bagaimana? Karena jadinya tuh orang-orang tuh bisa terkena investasi bodong tersebut. Terus gimana sih caranya kita bisa menghindari investasi bodong tersebut? Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Nabila, Kak Winda. Mungkin saya langsung jawab ya, Kak Nabila ya. Baik, Bu. Baik, terkait dengan investasi bodong. Kenapa? Kenapa masyarakat sangat banyak yang tertipu dengan investasi ini? Yang pertama, karena gencarnya para investasi bodong ini mencari mangsa. Gencar coba lihat bagaimana Indra Kents atau yang Doni Salmanan memamerkan kekayaannya ternyata dari investasi bodong, karena sehingga dengan demikian orang berlomba-lomba, wah saya investasi deh, dia aja bisa, kenapa saya enggak, gitu kan? Jadi ada influencer atau gencar menampilkan keuntungan yang ternyata itu adalah bodong, itu adalah bohong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, regulasi terhadap investasi bodong ini ada dulu korbannya nih, baru pemerintah itu menindak. Padahal sebenarnya banyak sekali investasi-investasi yang merugikan masyarakat. Jadi terkadang pemerintah kita agak lambat menindak investasi-investasi yang memang ini merugikan masyarakat. Yang ketiga, jadi ini saya secara umum ya. Pertama dari para influencernya atau para yang mau menikmati investasi bodong ini, yang kedua dari pemerintah, yang ketiga masyarakat. Masyarakat terlalu ingin cepat kaya, terlalu ingin cepat, tidak mau prosesnya itu singkat, mau kaya deh, kaya si ini, maka kayaknya ini maka mau mau itu bodong apa tidak dipelajari lagi. Yang penting dengan iming-iming cepat kaya, maka masyarakat mau gitu ya. Nah, bagaimana cara menghindarinya, teman-teman? 2L. Kalau dari saya, legal dan logis. Ketika ada orang yang menawarkan investasi kepada teman-teman, pertama, legal enggak? Ada izin OJK-nya enggak? Ada terdaftar di OJK enggak? Kalau makanan misalnya halal enggak? Begitu kan? Mau makan dikasih orang, ini enak kayaknya nih, bagus, mantap. Tetapi kita lihat ada enggak halal MUI-nya? Legal enggak? Halal enggak gitu kan? Maka yang pertama itu harus legal. Ada dulu aturannya, ada dulu, karena ini terkait dengan dana, terkait dengan uang, maka ini harus rigid sekali. Kayak pinjaman online, kan banyak yang ilegal, yang menyebabkan banyak masyarakat yang bunuh diri. Benar nggak sih, teman-teman? Nah, karena apa? Karena memang banyak yang ilegal sebenarnya, tidak halal, tetapi tetap beredar di masyarakat. Tidak bagus, tetap tidak legal gitu ya, tapi masih tetap ada di masyarakat. Maka kalau pemerintah mungkin karena saking banyaknya bermunculan investasi-investasi ini, maka yang pertama sekali yang kita saring itu adalah legal. Legal enggak? Ada ketentu, ada ininya enggak? Landasan hukumnya dari OJK. Ada izinnya enggak? Gitu ya. Pertama legal. Yang kedua, logis. Logis dalam artian apa? Nggak mungkin dong kita investasi dana 1 juta, 2 bulan kemudian jadi 3 juta. Dari mana kira-kira gitu? Kalaupun menggiurkan, tetapi logis enggak? Gitu.
Jadi 2L ini bisa melindungi teman-teman dari investasi bodong, legal dan logis. Nah, ini perlu apalagi sekarang teman-teman literasi keuangan itu harus ditingkatkan. Karena apa? Ya memang ini menjadi hal yang merugikan ya teman-teman ya, merugikan masyarakat. Maka selain itu kita harus mempelajari betul-betul tentang keuangan kita. Uang teman-teman jarang dipelajari bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara kita berinvestasi. Jarang diajari di sekolah-sekolah kita, di tahapan-tahapan pendidikan formal kita. Di SD, ada nggak kita bicara tentang uang? Nggak ada. SMP, nggak ada. Benar nggak sih? Sampai di kuliah, bagaimana cara mengatur keuangan pun kita bingung, begitu ya. Kita hanya disuguhkan bagaimana cara mendapatkan uang, tapi bagaimana cara mengelola keuangan itu jarang sekali kita lakukan. Jarang sekali diberikan kepada kita. Mungkin itu ya, Kak Winda ya. Jadi mau terhindar dari investasi bodong, maka lakukan 2L paling minimal. Legal dan logis. Begitu. Oke. Selanjutnya. Ternyata sudah lewat jam 5 ya, Kak Nabila ya. Mungkin disudahi aja kali ya Bu pertanyaan. Boleh, boleh disudahi dulu. Mungkin nanti untuk termen selanjutnya baru kita bahas di yang lebih jelas lagi ya. Bagaimana saham misal di yang lain-lain. Begitu ya, Kak Nabila ya. Iya Bu. Oke. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah aktif bertanya dan mengikuti kajian ini sampai akhir ya teman-teman. Oke, jadi kesimpulan materi pada kajian investasi syariah ini adalah yang dimana Bu Mitra menjelaskan tentang pengenalan pasar modal yang terdiri dari konsep pasar modal, fungsi dan peran pasar modal, sejarah pasar modal, dan konsep pasar modal, serta fatwa terkait pasar modal, dan ada tips untuk memilih investasi syariah yaitu dengan 2L yaitu legal dan logis. Sebelum menutup materi kita pada sore hari ini, kita akan memasuki sesi dokumentasi. Kepada kakak panitia bisa tolong untuk didokumentasikan. Untuk peserta harap boleh dibuka dulu wajah-wajah cantiknya gitu ya, wajah-wajah tampan di sore hari. Nah, mungkin boleh dibuka dulu gitu, biar kelihatan wajah tuh wajah hiyahnya gitu ya. Ayo gimana teman-teman, ayo diaktifkan kameranya. Silakan teman-teman. Oke, baik kakak panitia, apakah udah siap? Bang Fadli sudah tersenyum manis ya. Ya, ayo. Oke, saya pandu ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1. Oke, belum. Ya, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillah tibalah di ujung acara. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada pemateri Bunda Mitra Sandilutom, panitia dan peserta yang telah hadir pada kajian investasi hari ini. Semoga cara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara kajian investasi syariah ini pada sore hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nabila Lestari Sahadat selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati dan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja selama acara berlangsung. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Kak Nabila, Bang Aryo, dan teman-teman semua. Iya Bu.